Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Jeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Parade Senja di lapangan Pancasila Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis pada 27 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto tiba di lapangan Akmil Magelang menggunakan baby car. Upacara Parade Senja dimulai sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat dengan merapikan barisan peserta upacara yang terdiri dari Taruna Akmil dan Akademi Kepolisian. Tiba di tempat upacara, Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Pemimpin upacara kemudian menyiapkan pasukannya untuk salam kebangsaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya diiringi dengan genderang suling Canka Lokananta dari Akademi Militer dan Universitas Pertahanan. Kepala negara selanjutnya melakukan pemeriksaan pasukan dengan kendaraan maung. Pemeriksaan dilakukan bersama sejumlah menteri di kendaraan maung yang berbeda. Sementara itu, para kepala daerah menyaksikan Parade Senja dengan duduk di tenda yang disediakan. Tampak beberapa kepala daerah yang terlihat duduk paling depan, yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Terlihat juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno duduk di belakang Pramono. Sejumlah menteri terlihat hadir dalam upacara Parade Senja. Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Menteri Pertahanan Syafri. Menariknya lagi, selain sejumlah menteri, upacara juga dihadiri oleh dua mantan presiden, yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Keduanya bahkan ikut dalam pemeriksaan pasukan. Setelah Parade Senja, acara dilanjutkan dengan makan malam bersama sebelum kepala daerah kembali ke wilayahnya masing-masing. Retreat kepala daerah di Akmil Magelang akan berakhir pada Jumat 28 Februari 2025. Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung progres pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Tol ini diharapkan menjadi jalur strategis untuk mempercepat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu proyek prioritas adalah pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,12 km. Yang diharapkan memperpendek waktu tempuh dan meningkatkan aksesibilitas menuju Kabupaten Bawen dan Kota Semarang. Usai menghadiri retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung proses pembangunan tol Yogyakarta-Bawen pada titik Elevat 4 Banyurejo di Kecamatan Tempel, Sleman. Proyek ini menggunakan konstruksi perkerasan kaku dan struktur layang dengan sesi pertama sepanjang 8,8 km. Kehadiran tol Yogyakarta-Bawen diharapkan mempercepat pergerakan orang dan barang, meningkatkan efisiensi perjalanan, dan memperluas akses berbagai pusat ekonomi dan destinasi wisata seperti Candi Borobudur. Infrastruktur ini juga berpeluang menarik investasi dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Usai melakukan kunjungan kerja, Wapres Gibran dan rombongan kembali ke Jakarta melalui Pangkalan Udara TNI AU Adi Sucipto, Yogyakarta. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, program makan bergizi gratis terus diperluas pemerintah di berbagai daerah. Untuk mengawal program ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaannya di salah satu sekolah di Magelang, Jawa Tengah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperluas implementasi program makan bergizi gratis atau MBG di berbagai daerah. Salah satu upaya pengawalan program ini dilakukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mengunjungi SMK IT Ma'arif di Magelang Selatan, Rabu 26 Februari 2025. Kunjungan ini dilakukan usai Wapres memberikan pengarahan dalam retreat kepala daerah di kawasan Borobudur International Golf dan Country Club, Akademi Militer Magelang. Kehadiran Wapres disambut antusias oleh para siswa yang tengah menikmati santapan sehat dari program MBG. Suasana semakin hangat saat Wapres berinteraksi langsung dengan para siswa di dalam kelas.
Beberapa siswa terlihat merekam momen tersebut, sementara yang lain memanfaatkan kesempatan untuk bersuah foto. Dalam kunjungannya, Wapres mengingatkan pihak sekolah agar menjamin distribusi program MBG berjalan lancar dan tanpa kendala. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas makanan agar selalu segar, bergizi seimbang, dan tersaji dengan kualitas terbaik bagi para siswa. Untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran dan Hari Raya Nyepi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat. Pemerintah juga memastikan fasilitas transportasi dan pelayanan publik berjalan lancar selama masa liburan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan atau diskon tarif tol dan harga tiket pesawat untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri 1446 Hijriah dan Hari Raya Nyepi. Kebijakan ini disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Ruang Pandawa Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pemerintah menyiapkan penurunan harga tiket pesawat dalam 2 pekan mendatang. Sementara itu, tarif tol di beberapa ruas jalan utama juga akan diturunkan saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi yang pada tahun ini jatuh berdekatan. Prabowo juga meminta seluruh menteri terkait seperti Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, dan Menteri Pekerjaan Umum untuk terus memantau dan memastikan kelancaran fasilitas transportasi serta pelayanan publik selama masa mudik. Juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mendukung pengembangan talenta digital di Indonesia, khususnya di bidang kecerdasan buatan atau AI. Dukungan ini disampaikan saat bertemu komunitas anak muda pecinta AI di Jakarta. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menerima audiensi komunitas anak muda pecinta kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence di kantor Wapres Jakarta Jumat 28 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menegaskan bahwa inovasi berbasis AI menjadi salah satu pendorong utama kemajuan bangsa. Gibran menyebut AI bukan hanya teknologi canggih, tapi juga alat untuk memudahkan masyarakat dalam mencari referensi dan membantu penyelesaian masalah nyata. Ia juga mengapresiasi semangat anak muda mengembangkan AI di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan industri kreatif. Untuk itu, pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan talenta digital melalui kebijakan yang pro-inovasi. Gibran mendorong generasi muda untuk tak hanya menjadi konsumen teknologi, tapi juga inovator dan pencipta solusi berbasis AI. Wapres juga menekankan pentingnya memberikan akses belajar AI bagi pelajar SMA dan SMK. Hal ini diharapkan mampu membentuk generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo mengadakan rapat bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, dan Kurator Nurma Sadikin di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 3 Maret 2025. Usai pertemuan itu, Menaker mengatakan ribuan pekerja PT Sritex yang sebelumnya terkena PHK dipastikan akan kembali bekerja dalam 2 minggu ke depan.
Ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang sebelumnya terkena pemutusan hubungan kerja dipastikan akan kembali dipekerjakan dalam 2 minggu ke depan. Kepastian ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli usai menghadiri rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto dan Kurator Nurma Sadikin di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 3 Maret 2025. Yasirli mengapresiasi komitmen dan langkah yang dilakukan kurator dalam upaya mengembalikan pekerja ke pabrik. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kelegaan bagi ribuan karyawan yang kehilangan pekerjaan akibat krisis yang melanda Sritex. Pemerintah berkomitmen mengawal pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak PHK, termasuk manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan. Atas dukungan Bapak Presiden, Bapak Mensesnek, Bapak Menteri BUMN, tidak lupa juga Bapak Menko Perekonomian dalam penanganan kasus PT Sritex Group. Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena. Sebelumnya, pabrik Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah resmi berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025. Akibat kepahilitan perusahaan, lebih dari 10.000 karyawan Sritex Group terpaksa mengalami PHK pada Januari dan Februari 2025. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembentukan koperasi desa merah putih di puluhan ribu desa di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mendorong pembentukan koperasi desa merah putih di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diambil dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 3 Maret 2025. Pembentukan koperasi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat. Untuk mendukung pendanaan program ini, pemerintah akan mengoptimalkan dana desa yang telah ada. Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara juga akan turut berperan melalui skema cicilan selama 3 hingga 5 tahun agar koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal. Setiap desa diperkirakan akan mengeluarkan anggaran hingga 5 miliar rupiah dalam 5 tahun ke depan. Dengan terbentuknya koperasi desa merah putih, pemerintah berharap sistem pertanian dan distribusi pangan di desa menjadi lebih terintegrasi. Program ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi yang merugikan produsen dan konsumen, sehingga harga barang di tingkat masyarakat menjadi lebih terjangkau. Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa, ya. Anggarannya dari mana? Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada, sudah dibentuk nanti badan koperasi, ya. Bikin gudang di situ dengan ada 6 gerai, sehingga nanti di desa itu akan ada pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil-hasil pertanian di desa itu. Kira-kira itu intinya, saudara-saudara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi banjir di Pondok Gede Permai PGP di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden berbincang dengan pengungsi dan mengecek rumah yang terendam banjir. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka didampingi Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto dan Kepala BNPN Letjen TNI Soehartanto mengecek lokasi banjir di Pondok Gede Permai di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Dalam kunjungannya, Wakil Presiden menyempatkan berbincang dengan pengungsi untuk menanyakan kesehatan dan keperluannya selama di pengungsian di BNPB yang tidak jauh dari lokasi banjir. Usai meninggalkan pengungsian, Wakil Presiden juga melihat rumah warga yang terkena banjir dengan cara berjalan kaki. Selama meninjau, Wakil Presiden Gibran tidak memberikan statement kepada awak media dan lanjut meninggalkan lokasi banjir. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah program prioritas pemerintah menjadi pembahasan, mulai dari pendidikan, penguatan ekonomi desa, hingga pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di halaman Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Maret 2025. Dalam rapat ini, Presiden membahas sejumlah program prioritas pemerintah seperti peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi desa, dan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Menurut Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Presiden memberikan arahan terkait pentingnya pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Salah satu program utama yang menjadi perhatian adalah pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, termasuk perbaikan fasilitas pendidikan di pelosok negeri. Di bidang penguatan ekonomi desa, Presiden merencanakan pendirian 70.000 koperasi desa yang akan berfungsi sebagai outlet sembako, obat-obatan, dan klinik kesehatan. Anggaran untuk desa juga ditingkatkan dari 1 miliar rupiah per desa menjadi 7 miliar rupiah. Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dengan mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Baginya, dana negara harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi. Presiden juga menyatakan bahwa kita harus memotong rantai kemiskinan ya, dengan mendirikan sekolah, menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu di sekolah-sekolah yang terbaik tadi. Jadi ini hal-hal yang ditekankan oleh beliau, kesehatan, pendidikan, jangan ragu terhadap program-program prioritas yang berjalan, kritikan wajar, kritikan membuat kita menjadi semakin cermat dan waspada, tetapi kita semua sudah on the track lah kira-kira Bapak Presiden. Dari Jakarta, Tiara Ajeng, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme dalam penyusunan tim Badan Pengelola Investasi Nasional Danantara. Hal ini disampaikan saat menerima jajaran pimpinan Danantara di Istana Merdeka, Jakarta. Selanjutnya prosesi peluncuran dan Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan Badan Pengelola Investasi Nasional Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 5 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya profesionalisme dalam penyusunan tim Danantara untuk memastikan investasi yang berdaya saing dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Kepala Danantara yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Ruslani, melaporkan kegiatan dan perkembangan awal Danantara sejak diluncurkan. Presiden Prabowo menegaskan agar pemilihan tim dilakukan dengan selektif dan transparan tanpa intervensi pihak manapun, serta memilih orang-orang terbaik baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas, Danantara bekerja sama dengan headhunter dan advisor berpengalaman untuk memilih tim pengelola dan manajemen. Daftar nama-nama tim ini dijadwalkan akan diumumkan dalam waktu dekat agar publik dapat menilai reputasi dan kompetensi mereka. Dalam pertemuan ini, jajaran Danantara juga memaparkan rencana investasi dan proyek-proyek prioritas yang akan didanai. Investasi ini akan mempertimbangkan aspek jangka panjang seperti penciptaan lapangan kerja, pengurangan impor, peningkatan ekspor, dan daya saing nasional. Bapak Presiden menyampaikan kepada kami bahwa pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini, tidak boleh ada titipan-titipan, pilih yang terbaik, tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama, karena Danantara ini adalah
Badan Investasi Nasional yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kita, dan yang paling penting adalah juga meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara pada 5 Maret 2025. Usai pertemuan, Simon menyebut pembahasan hanya terkait kesiapan Pertamina menjelang mudik Lebaran 2025. Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri ke Istana Negara Jakarta Pusat, Rabu 5 Maret 2025. Pertemuan ini terkait kesiapan Pertamina menjelang musim mudik Lebaran 2025. Usai bertemu Presiden, Simon tak banyak berkomentar tentang isi perbincangan mereka. Simon menyebut bahwa pembahasan terkait persiapan Pertamina dalam mendukung kelancaran arus mudik termasuk menjamin ketersediaan suplai energi. Meski begitu, saat ditanya soal kasus Pertamax oplosan yang sempat mencuri perhatian publik, Simon memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut. Sebelumnya, PT Pertamina menggelar konferensi pers terkait kasus tersebut. Dalam kesempatan itu, Simon Aloysius mempersilahkan pihak ketiga untuk menguji kualitas bahan bakar minyak produksi Pertamina. Kesiapan menyambut mudik, jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau proyek pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 2 di Lebak, Banten pada 6 Maret 2025. Peninjauan ini untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau proyek pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 2 di Kabupaten Lebak, Banten. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan kelanjutan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam peninjauan ini, Wapres didampingi PJ Gubernur Banten Andra Soni langsung melihat progres pembangunan jalan tol ini guna memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Pemerintah menargetkan jalan tol ini menjadi infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten dan sekitarnya. Untuk itu, Wapres menekankan pentingnya penyelesaian proyek ini tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Sebagai informasi, proyek Jalan Tol Rangkas Bitung Cileles yang dimulai sejak tahun 2022 ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. Hingga kini, progres pembangunan telah mencapai 84,10% dengan panjang jalan 24,17 km. Dari Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.